Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan soal laprak nomor 4, di mana soalnya sebagai berikut. Bima memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci, misalnya n, tampilkan seluruh bilangan deret Fibonacci dari 1 hingga ke n. Tentukan apakah bilangan pada deret Fibonacci yang ditampilkan adalah bilangan prima atau bukan. Jika merupakan bilangan prima, jumlahkan dengan bilangan prima lain pada deret Fibonacci tersebut. Tampilkan jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Di sini bisa kita tentukan judul program utamanya yaitu menampilkan jumlah total bilangan prima pada deret Fibonacci. Deskripsi programnya yaitu program ini meminta pengguna untuk memasukkan batas atau n untuk suatu deret bilangan Fibonacci. Selanjutnya, program akan menampilkan seluruh bilangan dalam deret Fibonacci dari 1 hingga n dan menentukan apakah setiap bilangan dalam deret tersebut adalah bilangan prima atau tidak. Jika suatu bilangan dalam deret Fibonacci adalah bilangan prima, maka program akan menjumlahkan dengan bilangan prima lain dalam deret tersebut. Akhirnya, program akan menampilkan jumlah total bilangan prima yang ada dalam deret Fibonacci tersebut. Kemudian di sini selanjutnya ada kelebihan program, ada input, proses, dan output. Di mana inputnya yaitu Bima memasukkan batas n. Jadi kita masukkan nilai dari n-nya. Kemudian proses yang pertama, program menghasilkan dan menampilkan seluruh bilangan dalam deret Fibonacci dari 1 hingga ke n. Kemudian yang kedua, program memeriksa setiap bilangan dalam deret Fibonacci untuk menentukan apakah bilangan itu prima atau tidak melalui syarat-syarat tertentu. Kemudian ketiga, jika suatu bilangan dalam deret Fibonacci adalah bilangan prima, program akan menjumlahkan dalam bilangan prima lain dalam deret tersebut. Keempat, program menghitung dan menyimpan jumlah total bilangan prima yang ada dalam deret Fibonacci. Kemudian outputnya, seluruh bilangan dalam deret Fibonacci dari 1 hingga ke n, itu adalah outputnya. Kemudian status, apakah setiap bilangan dalam deret Fibonacci adalah bilangan prima atau bukan. Jadi outputnya yaitu bilangan prima atau bukan. Kemudian output yang ketiga, jumlah total bilangan prima yang ada dalam deret Fibonacci tersebut. Jadi di sini ada flowchart-nya, di mana kita memulai programnya dengan start, kemudian kita input nilai n-nya, kemudian jika n kurang dari sama dengan 1, maka jika benar, maka kita lanjut ke perulangan, di mana i sama dengan 2 sampai n. Jika salah, kita langsung selesai. Kemudian, jika perulangan itu benar, maka kita masuk ke i mod 1 sama dengan 2. Jika benar, dilanjutkan nilai n ditambah 1. Jika salah, kita masuk ke i++ atau dengan i ditambah 1. Kemudian, kita masukkan Fibonacci-nya. Kemudian, kita input Fibonacci-nya. Dan selanjutnya, kita masuk perulangan kedua, yaitu i sama dengan 2 to n. Kemudian, kita masukkan Fibonacci i-nya. Kita inputkan, kemudian jika Fibonacci sama dengan bilangan prima, maka kita langsung masuk ke total primanya, di mana total bilangan prima itu ditambah dengan Fibonacci i-nya yang kita input tadi. Kemudian jika salah, maka masuk ke perulangan lagi. Jika dari sini benar, maka kita masuk ke total prima dan program selesai. Kemudian di sini ada shortcut-nya, di mana ada variabelnya, kemudian begin, kita untuk memulai suatu program, kemudian kita masukkan batas deret dengan menginput n, kemudian kita menggunakan Fibonacci-nya, kemudian totalnya sama dengan 0, kita print dengan Fibonacci. Untuk i sama dengan 2 sampai ke n, kita harus memasukkan Fibonacci i-nya. Kemudian
terakhirnya kita print total prima. Di programnya akan dijelaskan secara rinci. Jadi di sini saya akan menjalankan program dan menjelaskannya. Dalam menggunakan C++, kita masukkan library-nya dengan include IOStream. Kita menggunakan ini. Yang dimana penggunaan ini tuh untuk mengaktifkan operasi cin, cout, dan inline. Kemudian kita masukkan using namespace std, di mana penggunaan ini digunakan untuk mempermudah penggunaan fungsi-fungsi dari standar library C++. Kemudian kita masukkan tipe datanya, kita menggunakan boolean. Ini kita menggunakan tipe data boolean, yaitu menunjukkan benar atau salah. Kemudian kita mengecek apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Kemudian kita buka kurung kurawal. Kemudian di sini kita masukkan jika n kurang dari sama dengan 1. Di sini. Kemudian kita buka kurung kurawal. Di sini. Maaf. Ini if. Di bawahnya return false. Jika n kurang dari sama dengan 1, jika benar langsung kembalikan ke false karena bilangan prima lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke perintah for. Untuk integer i sama dengan 2, kemudian 1, di sini digunakan untuk memeriksa apakah bilangan tersebut bilangan prima. Maaf, di sini ada yang keliru. Kemudian kita masukkan kondisi. Jika n modulo 1 sama dengan 0, ini digunakan untuk memeriksa apakah n habis dibagi, tidak ada sisa. Kemudian return false. Return false itu digunakan jika n bukan bilangan prima. Kemudian kita tutup. Dan di sini kita tutup. Nah, kemudian return false lagi. Ini jika habis iterasi tidak ditemukan pembagi selain 1 dan n itu sendiri, maka n dianggap bilangan prima dan program akan dilanjutkan. Di sini. Jadi di sini belum ada ini. Nah, di sini baru. Sebentar. Kemudian kita masukkan in main. Ini untuk mendefinisikan fungsi main sebagai titik masuk utama program. Kemudian kita integer n. Ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel n untuk batas deret. Kemudian kita cout. Masukkan batas deret. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan pesan. Pesannya yaitu memasukkan batas deret. Kemudian cin,
kita deklarasikan dengan variabel n. Kemudian kita masukkan in Fib. Ini untuk mendeklarasikan array Fibonacci dengan ukuran n plus 1. Kemudian kita masukkan Fib. Ini untuk menganalisis elemen pertama dari Fibonacci. Ini untuk menganalisis elemen pertama, elemen kedua dari Fibonacci. Kemudian kita masukkan ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel total primes untuk menyimpan jumlah bilangan prima. Kemudian kita masukkan cout-nya, yaitu Fibonacci. Ini untuk menampilkan pesan sebelum menampilkan deret Fibonacci. Jadi kita keluarkan outputnya, yaitu Fibonacci. Kemudian kita masuk ke for. Ini gunakan untuk perulangan untuk menghasilkan deret Fibonacci dari indeks kedua hingga ke n. Kemudian ini untuk menghitung nilai deret Fibonacci pada indeks I. Kemudian kita masukkan cout-nya. Ini untuk menampilkan deret Fibonacci sekarang. Kemudian jika ini digunakan untuk memanggil fungsi untuk dicek apakah nilai Fibonacci sekarang adalah bilangan prima. Kemudian ini untuk menambahkan nilai deret ke total bilangan prima. Udah. Kita return 0. Kita tutup. Jadi di sini sudah dituliskan programnya, kemudian kita run. Kemudian kita masukkan, misalnya kita masukkan 3 nih. Maka hasil programnya adalah seperti berikut. Terima kasih.